Hai semuanya, welcome back to Booktube-nya Vio. Hari ini aku unboxing paket-paket buku edisi bulan Januari. New Year, new book mail, new buku untuk dibaca. Are you agree? Paket yang pertama ini ada bungkusan warnanya oranye. Tapi aku nggak gitu ingat sih ini isinya, malah aku nggak recall sama sekali ini buku apa ya. Karena kalau ada buku yang dikirim, of course aku nggak tahu dong packagingnya akan seperti apa gitu loh. Wow, oke. Oh, oke. Aku ingat sekarang. Oh my god. Aku pikir nggak jadi soalnya nggak ada kabarnya lagi. Oke. Ternyata ini bukunya Kak Rehan Ismail. Judulnya tuh Mama 050, sebuah diary komedi. Sebenarnya aku udah lihat ini berseliweran di mana-mana ya, banyak bookstagram yang udah review, dan kata mereka walaupun judulnya ini diary komedi tapi bikin nangis, sedih banget gitu, karena ini kan tentang mama, tentang ibu, dan biasanya tentang ibu tuh kayak bikin sedih aja nggak sih secara umum in general gitu kalau kita ingat kebaikan orang tua, khususnya mama kita. Mama 050 adalah buku penutup seri diary komedi dari Rehan Ismail. Kali ini menceritakan tentang usaha seorang ibu dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Banyak larangan yang diterapkan, banyak pelajaran hidup yang diberikan, dan banyak kehangatan yang disebarkan demi melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang tangguh. Walau pada akhirnya ia bertarung dengan waktu yang bisa memisahkan kapanpun semesta menginginkan. So, seperti biasa buku-bukunya akan aku review di akun Instagram aku atau di TikTok aku. Teman-teman boleh follow. Thank you Kak Rehan atas kiriman bukunya. Paket yang kedua ini dari CV Elva Media Tama. Aku nggak tahu ini penerbit mana ya namanya, kurang tahu juga, but let's find out isi bukunya apa. Jadi ini dari Pro Family, setelah aku yang nulis, penulisnya tuh Vicky Natasha, dan ini bukunya tentang parenting gitu, ayah ibu jangan bentak aku judulnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pada suatu hari Anda bisa tetap tenang saat anak rewel, membangkang, atau bersikap tidak masuk akal, sementara di hari lain Anda cepat sekali meledak marah? Ternyata jawabannya tidak sesederhana karena sedang lelah atau banyak pikiran. Melalui langkah-langkah gamblang, buku ini akan lebih terdahulu membimbing orang tua mengenali diri sendiri dan mengobati luka-luka batin pribadi. Oke, sebenarnya ya aku belum berumah tangga, masih jauh banget ya untuk jadi orang tua, karena sekarang aja aku baru mau menginjak umur 20. Tapi aku tertarik sih sama ilmu atau dunia parenting gitu, karena di FYP TikTok aku tuh sering banget muncul yang kayak teknik-teknik ilmu parenting yang menghasilkan ke diri kita sekarang gitu loh. Jadi ya pokoknya sering muncul aja, sehingga aku tertarik untuk mempelajari lebih jauh, dan pas ditawarin buku ini pun aku jadi pengen tahu aja sih gimana ya teknik-teknik parenting, supaya walaupun aku masih lama pun aku bisa mempersiapkan diri atau aku bisa menganalisa teknik parenting orang tua aku dulu. Make sense gak? Jadi penulisnya ini tuh konsultan dan mentor parenting berlisensi. So thank you atas kirimannya. Oke, paket yang selanjutnya ini dari penerbit Haru. Kali ini bukunya aku udah baca, udah lama aku baca ini. Dari Desember aku udah baca. Tapi aku baca versi e-booknya, karena kalau buku-buku penerbit Haru tuh rata-rata aku ditawarinnya tuh naskahnya terlebih dahulu yang memang sebelum bukunya rilis. Jadi memang aku gunanya waktu itu mempromosikan bukunya sebelum bukunya tuh terbit beneran gitu loh. Dan bukunya adalah buku Imprisonment karyanya Akiyoshi Rikako. Dan buat teman-teman yang kepo sama buku Imprisonment ini bisa lihat review lengkapnya, karena aku bikin video secara terpisah khusus bahas buku Imprisonment ini. Jadi secara garis besar nih, buku ini nyeritain tentang sepasang suami istri yang punya permasalahan atau concern dalam mengurus anak, karena ibunya bekerja, ayahnya juga bekerja, dan saling satu sama lain saling ngerasa kalau lu kurang bantuin dalam hal rumah tangga, lu juga kurang ngebantuin, kira-kira seperti itu. Tapi disisipin sama hal-hal thriller karena tiba-tiba suaminya ini diculik gitu. Menarik kan? Oke. Thank you penerbit Haru atas kirimannya. Ini dia buku selanjutnya dari Cloud Box.
Ini asik banget, aku sering banget lihat buku-buku terbitan Cloud Books tuh muncul. Karena kayaknya lagi happening banget gitu. Wow, cantik sekali bukunya. Jadi buku yang aku dapat ini yang pertama judulnya adalah One Big Family, karyanya Rifani Devanisha. Ini bukunya tuh tentang Fahri, Naufal, Bagas, dan Kaisan, 4 serangkai yang saling menguatkan satu sama lain. Hubungan mereka layaknya rumah yang akan selalu menjadi tempat mengadu paling baik setelah Tuhan. Mereka menyebutnya Surawu, susah senang ngariung. Mampukah mereka saling menyempurnakan satu sama lain? Oke, wow, nice. Jadi ini kalau aku baca dari belakang bukunya sih tentang friendship gitu ya. Covernya calming banget, warna hijau gitu. Dan buku selanjutnya adalah buku Love and Let Go, karyanya Gauri dan T.A. Aku nggak tahu apakah ini 2 penulis atau gimana, harusnya iya 2 penulis ya. Tapi bukan nama lengkap gitu, Gauri dan T.A. I don't know. Nanti aku akan cari lebih lanjut. Dan buku ini tuh nyeritain tentang Elina dan Jason yang menjadikan ibu kota Jakarta sebagai tempat untuk meraih mimpi dan kota yang menyatukan mereka. Menjadikan Jakarta kota yang penuh kenangan. Tidak ada satupun yang menyangka menolong seorang ibu hamil kala itu menjadi titik awal kisah mereka dimulai. Keduanya menjadi support system bagi satu sama lain, saling menguatkan dan menenangkan. Namun sayangnya pertemuan yang digariskan oleh Tuhan itu bukan untuk saling memiliki, melainkan ada alasan indah di baliknya. Oke. Aku nggak tahu ini genre apa, harusnya ini pasti romance slice of life gitu. Dan ini untuk 15 tahun ke atas, kalau ini untuk 15 tahun ke atas. Dua-duanya sama, berarti lebih ke yang adult gitu kali ya. Thank you Cloud Books atas kiriman bukunya. Dan ini dia paket yang terakhir, besar banget. Dan biasanya kalau yang kayak gitu ada merch bukunya, karena nggak ada buku yang segede gini guys. Ada sih, maksudnya cuma kalau novel kan nggak ada buku yang segede gini, jarang. Kalian lihat duluan daripada aku. Tara. Wah, lucu banget. Wah, dibikin pita kayak dapet gift beneran gitu guys. Oh, so cute. I love it. Jadi gak pengen lepas pitanya soalnya cakep banget ya. Jadi ada suratnya, aku pengen baca suratnya dulu nih. Oh bukan surat, ini aku dapat bookmarknya. Sama aku dapat ini kertas surat juga. Dear Kavio, semoga bukunya sampai dengan selamat di tangan kakak. Saya harap kakak terus semangat mengulas berbagai karya penulis dan lain-lain gitu. Semangat 2024 menjadi tahun yang baik untuk kakak. Cheers! Nah ini sebenarnya masih agak panjang ya, cuma mungkin agak privacy, jadi aku baca sekilas kira-kira isinya kayak gitu. Terus ini bukunya adalah judulnya Perlahan Meninggalkan Celembung, karyanya Hafsari Emi. Hidup Uya tidak lepas dari ambisi ibu, nilai 100, peringkat 1, dan menjadi juara. Gagal apalagi tidak patuh sama saja dengan hinaan dan kekerasan fisik dari ibu. Hidup Uya dan Budi tidak lepas dari kejatuhan. Tanpa memahami uraian masalah sesungguhnya, mereka Uya dan Budi dan keluarga masing-masing keliru memutuskan, salah melangkah, saling melukai. Ditambah lagi mendapat diagnosis depresi membuat momen tamat Uya dan Budi seolah-olah mendekat. Bagaimanakah kelanjutan hidup Uya dan hidup Budi? Makin memburuk atau makin membaik? Oke, so jadi kita akan ngikutin tokoh utama ya, namanya itu Uya dan Budi, dan mungkin dua-duanya dalam keluarga yang agak toksik dan banyak menuntut. Kalau dari aku baca sih seperti itu ya. Dan ini penerbitan dari Eluna Publisher. Thank you Kak Hafsari Ebi atas kiriman bukunya. Dan ini dia bukunya, total aku dapet 6 buku edisi bulan Januari ini. Lumayan banyak juga, dan pastinya semuanya mau aku review ya, kecuali ya buku Impersaman karena udah aku review. Teman-teman boleh komen kira-kira mana yang paling menarik untuk di-review duluan. Thank you teman-teman sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di book haul selanjutnya. Dadah!